Oh, diterpa isu panas sekarang. Oh, bayangkan ini dikatakan main gelap dengan santrinya sendiri. Ini kan fitnah. Al fitnah tu asal tu minal qatl. Fitnah itu lebih besar bahayanya dari hukum. Untuk Pak Zulkarnain, memang di dalam video tersebut ente ingin mengingatkan kepada para netizen untuk tidak memfitnah Mustafa seperti itu, karena fitnah itu katanya lebih kejam daripada pembunuhan. Kami ulang kembali ayat yang ente bawakan untuk menasihati para netizen itu. Ayat itu keliru kalau ente artikan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Keliru kalau ente artikan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini isu yang akan saya angkat berkaitan dengan tanggapan seorang YouTuber ya. YouTuber lagi terhadap diri saya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih. Beliau telah mengingatkan saya dengan arti fitnah. Dan tentu saja apa yang disampaikan itu tidak salah, benar. Tapi kurang luas. Seharusnya kalau bukankah bahasa Arab itu mengandung, yaitu dari sisi bahasa juga dari sisi istilah dan tafsir. Misalnya yang diangkat tafsir Ibnu Abbas, yang diangkat tafsirnya Imam Mujahid, yang diangkat misalnya tafsirnya Abi Aliyah. Dan kalau kita lihat itu di dalam kitab, yaitu Imam At-Tabari misalnya, tafsir At-Tabari itu kan bermacam-macam tafsir. Memang iya, maksudnya fitnah itu bukan namimah menurut sebagian ulama. Tetapi ada pula arti namimah, yaitu orang yang mengembangkan fitnah misalnya, karena memang dampaknya besar juga gitu. Jadi al-fitnatu asaddu minal qatl. Ada lagi al-fitnatu akbar minal qatl. Dua kalimat yang hampir sama. Jadi kalau al-fitnah ini syirik menurut Imam Qurtubi, bukan Imam Qurtubi ya, semua ulama. Tapi ada lagi alladzina muqimu alaihi, itu arti fitnah, di mana mereka berdiri itu bisa menjadi fitnah gitu. Ketika dia berdiri di namimah, maka dia termasuk fitnah, keji juga. Karena memang dampaknya lebih besar dari membunuh itu. Dan itu tidak salah. Dari sisi bahasa tidak salah gitu ya. Dari sisi istilah tidak juga. Karena memang ada pengertian fitnah menurut bahasa Indonesia. Fitnah dalam berarti ujian, cobaan. Jadi kalau kita sebut istilah al-fitnah menyebar di mana-mana gitu, itu juga terdapat di dalam hadis-hadis Nabi yang begitu banyak pengertian fitnah yang berarti fitnah. Artinya dari proses bahasa seperti itu, ya misalnya kita lihat ya dalam berbagai tafsir itu memiliki pengertian yang cukup banyak kalau saya perhatikan ya. Cukup banyak. Artinya tidak sedikit yang memahamkan pengertian-pengertian lain ya. Wal fitnatu asaddu minal qatl, qala Abul Aliyah asyirku asaddu minal qatl.
Itu benar, nggak salah. Tapi ada juga al-fitnah bimakna namimah. Ada. Jadi al-fitnah itu bimakna namimah. Yaitu bikin gosip di mana-mana. Gosip itu disebar di seluruh tempat, tujuannya untuk menimbulkan kebencian kepada orang lain. Itulah kejam juga gitu. Kedudukannya kejam, tidak salah. Nah, itu sebagaimana yang bisa ditarik dari perkataan Ibnu Katsir. Nah sudah. Memang intinya ini berbicara kafir ya. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa ukhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asaddu minal qatl. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi. Fa in qatalukum faqtuluhum kadzalik jazaul kafirin. Itu memang memang kaitannya erat sekali dengan peristiwa, yaitu ketika berada di Masjidil Haram ya. Dan tentu saja kalau fitnah itu juga termasuk syirik misalnya, itu dampaknya memang besar ya, dampaknya syirik itu sangat besar gitu. Al-fitnah syirik, fitnah syirik itu dampaknya besar. Karena kalau syirik ini kan seringkali dijadikan agama yang kita perhatikan. Nah, itu fitnah itu. Terkadang orang tidak mau dikatakan syirik. Itu betul juga, tidak salah itu. Berdasarkan tafsir para ulama. Karena memang yang dimaksud itu asyirku. Asyirku la dzulmun adzim itu. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kegelapan yang besar ya. Yang agung. Kegelapan yang luar biasa maksudnya. Itu paham ana itu, enggak salah antum. Tetapi memang dari sisi bahasa al-fitnah asaddu minal qatl, al-fitnah akbar minal qatl itu juga bisa ditujukan kepada mereka yang suka menebar hoax. Menebar hoax itu bahaya. Orang bisa dipicu seluruhnya. Kalau kita membunuh seseorang, itu fitnahnya tidak sebesar fitnah gitu. Itu serius. Coba ente seluruh tetangga fitnah gitu. Dengan berbagai macam ajak memfitnah seseorang gitu. Itu bisa bergerak mereka. Kemudian apa? Secara faktual di berbagai tempat, yaitu perang antar suku, perang antar golongan, yaitu kebencian menyebar di mana-mana, itu karena fitnah. Di samping perbuatan fitnah seperti itu memang sangat mendekatkan kepada perbuatan syirik. Jadi mungkin antum kurang luas tuh pengertiannya gitu. Jadi fitnah seperti itu sudah tidak punya Tuhan gitu ya. Dia menyekutukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat syirik akan menebar berbagai macam malapetaka, karena antara dirinya dengan Allah itu tidak ada penghalang dia ya, untuk tidak ada penghalang itu, ada penghalang. Untuk mengenal Allah secara utuh dia ada penghalang, yaitu dosa-dosanya tadi. Sehingga memicu dirinya berbuat dosa dengan cara bikin fitnah yang dilakukan dengan serentak oleh kaum musyrikin tadi itu. Jadi kalau sekarang ditarik dari sisi bahasa al-fitnah dalam pengertian bahasa Indonesia, namimah itu ya, menyebarkan isu hoax, itu benar juga, tidak salah gitu. Jadi berbagai macam peristiwa kita bisa tariklah. Misalnya demo, kita membicarakan menjelek-jelekan misalnya ya Bapak Jokowi, misalnya dijelek-jelekkan, difitnah kanan kiri dengan namimah. Itu coba bayangkan,
kalau kita bunuh seseorang yang berhadapan dengan hukum kita itu. Tapi kalau fitnah itu bisa membuat semua orang berhadapan dengan hukum. Itu loh maksudnya. Dan itu berangkatnya juga dari perbuatan syirik. Syirik dia kepada Allah. Itu saja nggak ngerti. Saya menasihati netizen itu karena memang orang yang saya pahami kebanyakan munculnya fitnah dari kelompok yang menamakan Aswaja itu. Suka sekali bikin hoax gitu. Apa ya? Padahal itu saudaranya sendiri. Kalau saya mah tak ada hubungannya dengan Fahim Mawardi itu. Nggak ada. Wong saya dituduh Wahabi kok. Lah, Fahim Mawardi ini ustadznya Aswaja juga. Menurut Firman Ali Mirza, Fahim Mawardi ini dari NU garis lurus. Bukan dari Wahabi. Lah itu Ali Mirza, panglimanya NU ya di Jawa Timur itu. Orang semua tahu, orang Madura yang satu. Karena dia itu teman saya, sahabat saya, Firman itu. Dia orang PII dulunya juga. Ibnu juga iya gitu. Makanya saya sangat mengenal Firman itu. Karena dulu saya juga pernah jadi Ibnu. Tahun-tahun 70-an itu masih bocah-bocah, saya sudah jadi Ibnu. Walaupun sebentar ya. Bahkan saya ikut berbagai macam torikoh sebelum bertobat. Senyum ya, senyum dulu. Jangan marah. Nah, itu loh maksud saya, ya. Jadi fitnah itu memang seringkali membinasakan orang lain yang tidak berdosa. Coba peristiwa Madura dulu di Kalimantan itu, karena fitnah kan, menyebar kemana-mana, akhirnya terjadi pembunuhan di mana-mana. Itu karena fitnah. Jadi fitnah ini luar biasa. Bukan hanya sekedar, bukan hanya benar perkataan Al-Quran secara zahir ya, tidak salah, itu benar. Dan syirik itu juga perkara besar. Syirik dikatakan zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Luqman, surat Luqman ya, surat Luqman. Syirik itu adalah, yaitu dikatakan zulmun, kezaliman yang besar. Ad-zulmu asyirk. Jadi saya katakan, yaitu saya paham. Apa yang Anda pahami itu saya paham. Bukan keliru. Anda belum paham sebagaimana yang saya pahami. Kalau tafsir itu sudah, itu di luar otak saya tafsir itu. Sebelum saya berbicara, ya, itu sudah lihat tafsir. Dari berbagai macam tafsir. Jadi, makna fitnah bin namimah bisa. Kenapa? Ya dari sisi zahir. Itu nyata sekali dampaknya. Kalau syirik tadi itu dampaknya besar terhadap perkembangan Islam, bisa merusak Islam. Iya kan? Karena syirik kalau jadi agama ini, orang tidak merasa perbuatannya itu syirik gitu. Macam musyrikin lah. Karena orang musyrikin tuh merasa bahwa perbuatan syiriknya menyembah berhala itu agama. Menjadi, yaitu dinul musyrikin. Agamanya kaum musyrikin. Menyembah berhala. Mereka tidak merasa berbuat dosa kepada Allah dengan syiriknya. Itu fitnah juga kan? Fitnah. Bimakna syirik. Arti sebenarnya adalah tadi ujian, cobaan, dan sebagainya. Cobaan yang disebut dengan cobaan kesyirikan. Dari sisi bahasa lah fitnah. Dari sisi bahasa dulu lah. Nggak usah terlalu jauh. Jadi istinya fitnah itu bisa namimah. Mau dicari di dalam kamus, artinya banyak fitnah itu. Boleh dibuka, silakan.
dicek ya arti itu sebelum yang dipakai oleh ulama, karena ulama itu mengaitkan dengan peristiwa. Sedangkan Al-Quran itu kan universal, pengertiannya luas. Jadi tidak nyangkreng di pendapat-pendapat tadi. Bahkan dari seluruh pendapat itu bisa ditarik kesimpulan. Dan menurut saya tidak salah itu. Barangkali itu dari saya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi yaitu studi banding lah. Dan tujuan saya baik gitu. Agar kaum aswaja itu kaum aswaja ya tidak gemar berbuat fitnah lah. Ini kalau dilihat kan memang voltasenya sangat tinggi itu. Beribu-ribu watt ketika membuat fitnah. Wong saudaranya sendiri difitnah, itu kan saudaranya mereka sendiri. Satu atap itu. Sama-sama NU-nya lagi. NU garis lurus. Nggak tahu yang satunya dikasih NU garis apa saya, tapi tidak mau masuk ke dalam ranah pemikiran NU garis lurus kayak. Pokoknya NU itu aja gitu. Jadi kalau misalnya tuduhan-tuduhan Fahim Mawardi itu Wahabi, itu yang saya nggak terima gitu. Jangan dibawa-bawa lah. Di Wahabi itu tidak ada orang yang suka memperkosa santrinya itu loh. Saya cuma membela itu aja. Di Wahabi itu tidak pernah ada seorang yang memperkosa santrinya, nggak ada itu. Belum ada ceritanya. Dan rata-rata peristiwa pemerkosaan, coba lihatlah, googling sajalah gampangnya gitu. Gampang googling tuh cari. Mulai dari Banyuwangi, Madura, daerah-daerah mana yang sampai dihukum mati, ada yang dihukum mati itu. Memperkosa 12 santri oleh gurunya. Aduh, pokoknya semuanya itu aswaja gitu. Nggak ada yang lain. Ini saja dari saya. Ya, saya tidak maulah aswaja cemar dengan tukang-tukang seperti itu. Saya tak inginlah. Ini orang yang biasa menghujat Wahabi ini yang banyak masuk kasus. Itu kualat loh Wahabi itu. Seolah Anda makin memaki-maki Wahabi itu kualat nanti. Ya itu aja dari saya. Saya nggak percaya kualat loh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.